Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hada yadullu qawluhu ta'ala qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Wa ala hada lan ing atase ikilah ya'udu ila maudi'in ukhida turabuh, lan ing atase ikilah ya'udu ila maudi'in ukhida turabuh yadulluh nuduhaken apa qauluhu dawuhe Gusti Allah Ta'ala rupane kul ngucapo sapa sira Muhammad lau kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku fi buyutikum tetep ing dalem pira-pira omah sira kabeh, tetep ing dalem pira-pira omah sira kabeh la barazah moko yekti metu sapa alladzina wong akeh kutibah kang den pesti alaihim ing atase alladzina opo al-qatlu mateni opo al-qatlu mateni ila madaji'ihim maring pira-pira nggon matine alladzina. Wa ala hadalat iku ing atase ikilah kul law kuntum fi buyutikum hikayatun utawi cerita wa hiya utawi hikayah iku anna malakal mauti satuhune malaikat maut iku kana ono sapa malakal maut iku yadharu ngaton sapa malakul maut ngaton sapa malakul maut fi zamani ing dalem mangsa al-awwali kang awal fadakhalah moko nuli manjing sapa malakil maut yauman ing dalem suwiji dina ala Sulaiman ing atase Nabi Sulaiman alaihi salamu fa akhadah moko nuli tumandang sapa malakul maut atau ngalap sapa malakil maut yanduru halih ningali sapa malakil maut ila syabin maring wong nom indahu kang tetep ing dalem sandinge Sulaiman farta'adah moko nuli ndredeg sapa asyabu wong nom falamma ghabah moko ing dalem semangsane lunga sapa malakul mautih malaikat maut kalah moko dawuh atau ngucap kalah moko ngucap sapa asyabu wong nom ing pengucap ya nabi Allah he nabine Allah inni satuhune ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun antak mura ing yen to perintah sapa sira arriha ing angin antahmilani ing yen to nggawa apa arrih ing ingsun antahmilani ing yen to nggawa apa arrih ing ingsun ila sini maring tanah Cina asin ila sini maring tanah Cina. Ini ada satu cerita yang ada perbedaan versi dengan kalau tidak salah di kitab Qomi Utuyan yang menyimpulkan nanti bahwa ketika seseorang itu ditakdir meninggal di satu tempat
maka orang tersebut pasti akan menuju ke tempat itu. Artian senika kana men beda orang takdir mate sorbaja senajan bedeneng danarum, nika pasti akan memiliki hajat untuk kemudian berangkat ke Surabaya menemui ajalnya di sana. Nika men pon pasti mati nang sorbaja. Sama dengan kisah di sini, saya kasih cuplikan sedikit ki. Beda orang ngodah Apolong sareng Nabi Sulaiman, yang kemudian datanglah malaikat maut dan melototi dirinya. Ini saya cerita dengan dua versi. Melototi dirinya karena pemuda tersebut itu merasa ketakutan dan gemetar. Akhirnya nyoro Nabi Sulaiman untuk kemudian membawa dirinya ke negara India versi yang satunya. Kalau di sini ke negara Cina dengan mengutus angin. Artinya Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat kemampuan untuk mengendalikan angin kan. Ya mirip avatar dia. Jadi ebek tahun kurang laki nikah, saya takut ke malaikat nikah, ebek tah ke India atau ke Cina. Ini dua riwayat sama-sama. Ternyata malaikat maut itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu itu kok melototi pemuda tadi itu? Jawabnya malaikat maut pada saat itu, saya heran. Ini diriwayat di kitab apa satunya itu Komiturian. Saya heran, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut rohnya pemuda tadi di India, tapi kok ada di sini. Jadi saya pelototin. Pantelikin berkoma pada dinda orang dia. Cek benih kenang dari ya. Ternyata orang JTB saya minta ke Anjunan, maklai pindah ke India. Ya pas tangkep. Kunda pak nang India, romoro pada malaikat mau di sana kan. Loh macam santan, benih santa, malaikat mau dia raja kan. Cari barin tun nyari korokun pada nang kama lambungnya kan. Korokun India ke kama ke Palestina ki, Nabi Sulaiman ki. Palestina kayaknya. Kenapa Irak sana ya? Lupa gulbon. Antara itu jarak demikian kan ini sangat kecil korokun malaikat maut pindah tempat itu. Ya, sehingga ini menyimpulkan kepada kita. Mangkan candeng puang sepolam kasa. Ketika dinah nikah yoca, dinah seta mapan. Lah cek mandek manduk, cek mandek man. Nang dinah bayi. Dinah tak mapan. Sebetulnya bukan dinah itu yang ngapesen. Cuma mungkin kekhawatiran orang sepolam panjenengan nih ketepak takdir mati luar dari le. Mengentau saya keluaran nang jompo bayi. Tapi men boleh boleh. Sedang-kadang dengan keluar itu bisa menyelamatkan kita. Umpama takdir pas jompo nempak, pas keluar apa? Selamat. Selamat gitu ki. Ada satu kisah juga, dan ini banyak kisah masalah orang yang meninggal di bukan tempatnya itu, dan memang punya hajat. Beda orang nenang ecompon kengku, juk toju kengku mager. Namun tiba-tiba datang satu kesemangatan untuk healing. Healing dah mah contoh nih kan, cerita nih kan contoh. Batu pecah bela pak. Atau bentar kediram bulu bela. Ternyata udah panang poger, masya Allah. Wes tasa terus lagi. Atau belagian di situ mager asin ngacil sengkewa, tapi di rencana ada mah Jogarta pak. Ternyata gapuron Jogarta para rembah ada kan ada Kunda pak neng gapuron, rupu gapuron.
Saya pokok penuh pertimbangan loh kan. Hari mana kena santri saya kecak, ajling lo ting langgar mak keterempak kena. Tuli keluar baiklah, tuli healing bimale selamat. Ya insyaallah teguh mendeki. Pon fa'amaru alaihi salam ar-riha fahamalathu ila sin. Fa'amaruh moko nuli perintah sapa Sulaiman alaihi salam ar-riha ing angin. Fahamalathu moko nuli nggawa apa ar-rih ing sabun itu. Moko nuli nggawa sapa rih ing sabun ila sinih maring tanah Cina. Fa'adah moko nuli bali sapa malakul mauti malaikat maut ila Sulaiman maring Nabi Sulaiman alaihi salam. Fasa'alahu moko nuli takon sapa Sulaiman ing malakil maut an sababi nadharihi saking sebab ningaline malaikat maut. An sababi nadharihi saking sebab ningaline malaikat maut ila syabih maring wong nom tadi. Ki satu tambahan informasi kanggo santri. Fasa'alahu itu tadi saya maknain moko nuli. Perlu kau ingin setiap fa yang ada di kitab itu tidak melulu moko. Ketika ada fa di depan itu tidak melulu moko dan itu tidak harus jawab semua. Fa itu banyak macamnya, berdefa fasihah, jawab dari syarat yang dikira-kirakan sebuah pertanyaan seperti fal fi'lu salah satu aksamin. Itu sebelumnya ada syarat yang dikira-kirakan idza aratta an ta'lama aksamal fi'li fal fi'lu salah satu aksamin. Badefa itu fa'atof seperti ja'a zaidun fa'amrun, Zaid datang fa'amrun nuli Umar. Jadi tidak harus ja'a teko sopo zaidun Zaid fa'amrun moko Umar, kan tak lebur kedina. Zaid datang maka Umar, apa Umar? Ya tak tahu maka pokoknya kan tak lebur. Kemudian ada juga fa itu yang nanti berfaidah sababiyah. Contohnya fayadriba moko sebabe mukul sapa Zaidun Zaid. Itu ketika jatuh selestarena amar atau benahi. Pokok intinya kita jangan terjebak dengan makna jebah yang sudah kita bangun selama ini dan dibangun oleh para masyayikh sebelumnya. Kita tetap harus memegang kaidah yang berada dalam ilmu bahasa, termasuk ilmu qawaidul i'rabnya, kemudian ilmu nahwu was-sarf, ilmu nahwu dan sarfnya, i'lalnya dan lain-lain. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Banyak kalimat-kalimat yang persis namun di situ memiliki makna yang berbeda. Huruf-huruf yang sama tapi memiliki faidah yang berbeda. Sama dengan waw itu kan. Waw nikah tak melulu huruf atof. Bisa juga waw itu menjadi waw hal, waw haliyah. Makanya seperti illa walahu angin halih tetep kadue. Gitu gitu. Angin halih tetep kadue siapa gitu. Kemudian ja'a Abu Zaidin, ja'a wis teko sapa Abu Zaidin bapake Zaid, wa amrun itu bukan lan utawi Umar ya ndak, tapi itu wa amrun halih utawi Umar. Iku qaidun wong kang lungguh, berarti bapaknya Zaid itu datang dalam keadaan Umar duduk atau sedang duduk. Bukan atuf itu. Ada wawu itu wawu ma'iyah yang berfaidah menasabkan kalimat setelahnya. Contoh la tarum ilmau wa tatrukat ta'ab dalam nadhum itu. La tarum ojo
ngarep sapa sira ilman ing ilmu wa tatruka ing dalem sertane ninggal sapa sira at-ta'aba ing payah atau kangelan. Jangan kamu mengharap sebuah ilmu disertai kamu meninggalkan kepayahan. Itu wau juga itu. Makanya hati-hati, ada wau ibtida. Wau ibtida itu utawi itulah. Dan utawi itu bukan adapun, perlu diketahui. Adapun itu penyamaan bahasa Indonesia yang layak diberikan kepada amma. Karena adapun itu satu lafaz yang berfaedah memunculkan sebuah perbandingan nantinya. Perbandingan hukum dengan sebelumnya. Ini kan adapun. Wa amma ini itu namanya adapun. Walaupun secara maknanya wa amma Zaidun anapun utawi Zaid, maka di situ pantas maknanya adapun. Seperti ini kala. Fas-sholatu 'alar rajuli wajibatun. Salat itu bagi orang laki-laki wajib. Mutlakon kelawan mutlak. Ini kan contoh ya. Wa amma 'alal mar'ati. Lah itu. Adapun bagi orang perempuan, bahia wajibatun ala kulli man, maka sholat itu wajib hanya untuk perempuan yang di situ sesuai atau memenuhi syarat-syarat kewajiban melakukan sholat, seperti sepi dari haid, nifas dan lain-lain. Nah itu nyaman perbandingan amma. Utawinya amma dengan utawi biasa, ini maknanya beda. Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Jadi ketika maknain Zaidun qaimun, adapun Zaid itu orang berdiri, bukan begitu. Bagaimana? Ya wes langsung Zaid itu berdiri atau Zaid adalah orang yang berdiri. Tapi ketika Zaidun qaimun wa amma amrun qaidun, Zaid itu orang yang berdiri. Adapun Umar, lah ini perbandingan. Adapun Umar dia orang yang duduk, itu ammanya mana. Dan ini kan hal yang sepele tapi sedang-kadang memiliki pengaruh yang luar biasa terkait masalah murad dan juga terkait masalah qaidah yang sudah tersusun rapi dari para ulama-ulama lughat ki. Pon nika fasa'alahu nika juga sama. Moko nuli biasa nih gue beri moko itu bukan jawab itu kan, cuma sebagai hiasan malebek tes pantesan gitu lagi. Malebek tes pantesan ini kan saya beberkan lagi sedikit masalah summa. Dulu saya sempat membuka summa itu di beberapa pondok pesantren itu berbeda-beda. Ada yang memaknai moko nuli kari, ada yang maknain moko kari-kari, ada yang maknain moko nuli, ada yang maknain nuli. Ya, kanton apa? Nuli. Kalau makna yang paling pas sesuai dengan faidahnya summa itu sebenar summa itu moko nuli kari. Ini sebenar. Kenapa? Nuli itu sebagai isyarat bahwa summa itu memiliki faidah litartib, urut, berarti jatuh setelah sebelumnya. Tapi ada juga faidah yang jangan sampai dilupakan. Di sana ada faidah penundaan waktu dalam summa yang memiliki durasi jauh lebih lama timbang fa. Manfa itu kan lalu. Kalau fa itu nuli kan. Kalau summa itu moko nuli kari. Ya sebetulnya menbeliaki boleh hal semacam ini tutup pitakon kubur ki. Beni pertanyaan malaikat mungkar benakir. Ya tak masalah pak, iya tak masalah ki, ya kan tak tu segake, dah jadi masalah. Tak kira tanya ki malaikat sampean. Atau wau atau baca haliyah yang tak kira tanya ki malaikat mungkar nakir. Iya bener. Tapi kita berada di pendidikan tentunya harus disiplin dalam sebuah keilmuan. Harus betul-betul aja lah. Yang kedua, ini yang terakhir. Kalimat isim itu dalam ilmu balaghah itu mengandung makna taukid yang ketika bergabung dengan huruf taukid maka double taukid. Inna nikah biasanya
Ini saya mengungkapkan biar kita betul-betul luas gitu dalam pemahaman masalah pemaknaan khususnya makna begon. Inna nikah berdekalan saya maknain sak tuhune, berdekalan sak temene, ada kalanya temen setuhune. Di sini biasanya apa? Sak tuhune, kadang sak temene. Biasanya nomor sabu ini kan sak temene kan. Kalau di Kediri itu biasanya temen setuhune. Loh, itu kok berbeda-beda, mana yang benar? Semuanya benar. Tapi secara kaidah, ketika ada double taukid, inna zaidan, teman setuhune Zaid, itu yang benar. Karena teman itu taukid, ongguan, teman itu kan ongguan. Setuhune itu juga ongguan. Teman setuhune atau teman sak temene itu. Walaupun kedingna mabuk asing sarah, iya bagi kita yang tidak biasa. Mohon pahami, kayak hal itu harus kita pikirkan juga sebagai disiplin sebuah keilmuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.